Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 akan menerangkan tentang penerapan sistem metodologi atau SSM pada percetakan stiker dan banner. Kita langsung ke tabel jobnya. Komponen proses utamanya yaitu pencatatan pesanan. Pencatatan pesanan ini ada bagaimana hal ini dilakukan dengan cara manual lewat tulisan tangan atau cat WA. Kriteria penilaiannya akurat, lengkap, mudah dilacak. Lalu kinerja saat ini itu buruk karena sering hilang atau tidak lengkap. Akar masalahnya itu tidak ada sistem formal pencatatan dan tidak terintegrasi. Ide perbaikannya dengan membuat form digital atau spreadsheet terstruktur. Yang kedua, validasi desain. Itu kadang-kadang ada, kadang langsung cetak, kadang dikonfirmasi dulu. Kriterianya dicek teknis dan disetujui pelanggan. Lemah karena sering terjadi salah cetak. Tidak ada SOP untuk validasi desain sebelum cetak. Ide perbaikannya terapkan SOP dan form checklist validasi desain. Yang ketiga, penjadwalan produksi. Tidak ada sistem berdasarkan urutan datang atau manual. Kriteria penilaiannya adil, sesuai prioritas dan kapasitas. Kinerja saat ini lemah karena tidak teratur dan overload. Akar masalahnya tidak ada sistem prioritas kerja dan antrean produksi. Ide perbaikannya buat sistem antrean cetak dan jadwal produksi harian. Keempat, pencetakan ada. Operator mencetak sesuai file yang diterima. Kriterianya hasil sesuai desain, efisiensi bahan. Kinerjanya cukup, kadang mismatch warna. Akar masalahnya file tidak final, desain salah, setting mesin tidak tepat. Ide perbaikannya standarisasi pengaturan mesin dan pelatihan operator. Yang kelima, QC tidak konsisten, hanya dicek jika ada komplain. Kriterianya ada pemeriksaan akhir sebelum finishing. Lemah karena produk gagal lolos. Akar masalahnya tidak ada prosedur QC baku. Ide perbaikannya buat SOP QC, checklist pemeriksaan sebelum finishing. Keenam, finishing dan pengemasan ada. Dilakukan langsung setelah cetak, kadang buru-buru. Kriterianya rapi, sesuai ukuran, aman saat dikirim. Kinerjanya cukup karena pemotong kadang meleset. Akar masalahnya tidak ada standar pengemasan dan alat bantu terbatas. Ide perbaikan buat standar finishing dan pelatihan ketelitian. Ketujuh, dokumentasi file desain tidak rapi, file tersebar di banyak perangkat, tidak terorganisir. Kriterianya tersimpan aman, backup tersedia. Kinerjanya buruk karena file mudah hilang atau tertukar. Akar masalahnya tidak ada sistem penyimpanan dan penamaan file yang konsisten. Ide perbaikan gunakan Google Drive atau sistem folder terstruktur. Kedelapan, komponen proses utamanya pengiriman produk ada. Manual, dikirim langsung oleh staf atau diambil pelanggan. Kriterianya sampai tepat waktu dan produk aman. Cukup, kadang tertunda. Tidak ada jadwal pengiriman dan pencatatan. Ide perbaikannya buat catatan log pengiriman dan sistem reminder. Dan terakhir, umpan balik pelanggan. Tidak ada sistem, hanya dari obrolan informal, tidak tercatat. Ada form feedback digunakan untuk evaluasi. Kinerjanya buruk karena tidak ada data terukur. Akar masalahnya tidak ada kebiasaan evaluasi dan pencatatan kepuasan. Ide perbaikannya buat form evaluasi sederhana via Google Form atau kertas. Untuk hubungan antar komponennya, pencatatan pesanan dengan validasi desain tidak ada konsisten. Sering file belum dicek tapi langsung masuk ke cetak. Kriterianya terdapat proses pengecekan sebelum cetak. Kinerjanya lemah karena desain tidak divalidasi. Akar masalahnya tidak ada alur komunikasi resmi dan prosedur approval. Ide perbaikan terapkan SOP validasi desain sebelum cetak dan form approval. Validasi desain dengan penjadwalan produksi, tidak ada sistem. Jadwal dibuat tanpa mempertimbangkan status validasi desain. Desain harus valid
sebelum masuk antrean produksi. Buruk karena desain belum final tapi sudah dijadwalkan. Kurangnya kontrol terhadap status pekerjaan. Ide perbaikannya integrasikan status validasi ke sistem penjadwalan. Penjadwalan produksi dengan pencetakan ada tapi tidak terdokumentasi. Operator bekerja berdasarkan antrean manual. 4. Operator mencetak sesuai jadwal resmi dan terstruktur. Cukup masih sering salah satu urutan. Akar masalahnya tidak ada daftar kerja resmi per hari. Ide perbaikannya buat lembar kerja harian atau sistem antrian cetak. Pencetakan dengan QC. Tidak ada hubungan resmi. QC hanya dilakukan bila ada masalah. Selalu ada QC sebelum hasil dikemas. Buruk karena banyak hasil tidak dicek. Tidak ada tahapan wajib untuk QC. Tambahkan tahapan QC wajib sebelum finishing. QC dengan finishing ada. Jika lolos QC langsung di finishing. Finishing dilakukan setelah lolos QC. Cukup kadang QC dilewati. Tidak ada kontrol QC yang kuat buat Anda lolos QC sebelum lanjut finishing. Finishing dengan pengemasan dan pengiriman ada. Hasil finishing langsung dikemas dan dikirim. Produk dikemas rapi dan sesuai jenis. Cukup karena kadang rusak saat dikirim. Tidak ada standar pengemasan. Terapkan SOP pengemasan dan checklist pengiriman. Pengiriman dengan umpan balik pelanggan tidak ada. Tidak pernah ada follow up setelah produk dikirim. Ada mekanisme meminta feedback rutin. Buruk karena tidak tahu kepuasan pelanggan. Tidak ada sistem umpan balik. Ide perbaikannya buat form feedback dan minta evaluasi pelanggan. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.